Pertanyaan nomor satu, apakah dengan mengganti hard disk menjadi SSD pada laptop atau komputer kita menjadikannya lebih baik dan lebih cepat? Jawaban saya, ya tentu saja. Tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti pada laptop punya saya yang udah berumur ini ya. Yang ini mungkin generasi 1, i7, ini generasi 4 as well. i7 juga. Ini sudah saya ganti semua dari hard disk menjadi SSD ya. Baik sistem maupun ini bekas optical drive. Ini aslinya saya ganti menjadi SSD juga, dan perbedaannya sangat signifikan walaupun ini tergolong udah cukup berumur ya. Juga pada ini Toshiba Gen 1 juga sama. Terasanya banget rasanya. Jadi secara teknis memang kita lihat di atas kertas, hitungan kertas macam-macam ya. Apa itu dari hard disk sekian speednya, kemudian SSD sekian speednya. Tapi kenyataan di lapangan juga sama. Sebelum kita RAM mungkin kita upgrade juga, tapi jangan melupakan storage, terutama pada sistem ya, tempat dimana biasanya diinstal Windows, PC atau Linux ya, kalau kalian pakai juga. Nah, jadi tidak ada perdebatan di sini. Jadi kita untuk era mungkin beberapa tahun yang lalu, saya udah nggak punya lagi laptop atau komputer yang memakai hard disk pada sistemnya. Tapi untuk storage tambahan, hard disk masih cukup oke sebetulnya. Cuman ini kebetulan aja saya nggak butuh banyak, dan kebetulan ada SSD nganggur, saya pasang ya. Tapi kalau mungkin butuh yang udah bertera-tera, mungkin saya tetap pasang hard disk. Dan pertanyaan nomor 2 kebetulan berhubungan ya, apakah nanti hard disk ini akan ditinggalkan atau hilang dalam waktu dekat? Jawaban saya tidak ya. Kenapa? Ada 2 alasan. Alasan utama, murah per terabyte. Kalau kita beli SSD ya mungkin kapasitas kecil, misalnya 250, 500 atau 128 umumnya, itu masih tergolong murah dalam tanda kutip ya. Tapi kalau kita butuh storage 2 tera apalagi ke atas sampai bertera-tera, tentu hard disk masih menjadi pilihan utama karena memang masih murah. Dan alasan kuat nomor 2 itu dia lebih awet ya, umurnya lebih awet, sedikit lebih awet, relatif lebih awet, terutama dengan merek-merek yang udah terpercaya ya. Kemudian memang pengembangannya udah bertahun-tahun, udah lama sekali. Jadi sekarang ini udah puncak pengembangan dari hard disk dengan speed sekitar 7200. Ada juga yang hybrid untuk di casnya. Kemudian ini dia cukup memang awet ya, secara ini kenyataannya juga awet. Saya kebetulan punya hard disk belum ada yang rusak karena saya milih yang memang seri bagus seperti WD dan lain-lain ya. Kemudian ada bonus tambahan, itu dia kalau mau mati, hard disk ini kalau mau mati dia memberi peringatan ya. Jadi ada gejala-gejala tertentu, beda dengan SSD. SSD ini bahayanya ketika mau mati itu langsung mati aja gitu loh, tanpa ada peringatan misalnya glitch atau apa, nggak ada, tiba-tiba mati nggak berfungsi ya. Tapi sekarang sudah awet sih, cukup awet ya, artinya dengan penurunan harga itu masih bisa dikejar umurnya. Jadi jawaban 1 tadi iya, nomor 2 enggak, dan nomor 3 ketika kita udah punya suatu sistem yang memakai SSD SATA seperti ini, apakah kita ganti ke NVMe SSD ya? Ini cuma tulisan doang ya, tulisan doang. Kebetulan saya nggak ada di tangan, saya mau ngambil dari kantor tadi lupa ya. NVMe SSD ini tidak perlu, meskipun kita ada slot M2 di laptop misalnya, di desktop. Untuk sekarang saya bilang tidak perlu ya, 50-50. Kalau kita build PC baru, nanti bentar lagi saya akan build, makanya nggak sekedar tulisan seperti ini ya. Saya mau build tapi memang kebetulan nunggu Nvidia RTX seri 30 yang sudah diluncurkan pada saat video ini direkam. Jadi sekalian nunggu itu, memang saya akan build kemungkinan besar Ryzen paling enggak ya, Ryzen yang bisa bisa pair dengan bagus ya ke Nvidia. Kemudian saya akan pasang NVMe. Walaupun saya nggak berharap banyak. Kenapa? Karena ini. Jadi NVMe ini adalah antisipasi masa depan yang belum kita rasakan ya. Bahkan beberapa perangkat juga yang udah cepat seperti ini belum bisa mengeluarkan potensi yang aslinya. Kenapa? Kembali ke ini tadi. Ini adalah sebuah botol ya. Ya, orang istilahnya ini bottleneck. Jadi kita lihat botol ini kan segini, kemudian necknya atau lehernya itu kecil, jadi menghambat ya. Siapa yang menghambat? Ya, pertama hardware yang lain. Kemudian yang paling jelas itu adalah software ya. Katakanlah kita udah pakai hardware yang terbaik, yang tercepat, yang tercanggih, tapi software yang dikembangkan sekarang masih belum menyamai atau mengikuti kecepatan yang sudah ada daripada hardware ya. Apalagi Nvidia udah ngeluarin seri RTX 30, waduh itu luar biasa sekali ya.
Kemudian Ryzen juga akan siap-siap dipojokkan dengan generasi 4. Sayangnya software pun susah untuk membuat software dengan speed yang dioptimize dengan perangkat hardware yang udah canggih sekarang ya, udah paling advance untuk zaman sekarang. Jadi tetap kalau memang ini kebetulan juga udah murah, jadi untuk build baru memang saran saya kalau ada space anggaran ya pasang aja NVMe. Kalau enggak kalian pakai SATA SSD pun enggak masalah, enggak akan nyesel. Kenapa? Belum keluar potensinya ini. Keluar mungkin sedikit terasa, enggak terlalu besar. Kecuali memang kita itu berhadapan dengan data yang masif ya, baru itu ada terasa. Tapi hanya untuk biasa aja, bahkan untuk Premiere Pro, bahkan untuk gaming itu masih belum terasa dia ya, belum terasa asli, sedikit sekali, mungkin sedikit, bahkan orang tuh nggak terasa lah. Kemarin juga nyoba tuh nggak terasa. Artinya dengan SATA SSD yang sekarang ini udah cukup cepat. Secara teori ini memang lebih cepat, ini bukan berarti, jangan salah sangka, ini sangat-sangat cepat, jauh lebih cepat dari ini ya. Dari harddisk ke NVMe ini cepat sekali, perbedaannya udah jauh sekali ya. Dari sini ke sini juga sebetulnya cukup jauh sih, cuman memang belum dikeluarkan ya, belum dioptimalkan. Artinya ibaratnya mungkin naik Ferrari tapi jalannya macet ya Mas ya. Jadi begitu nanti jalannya udah lengang baru dia speednya keluar. Ya mungkin sekian dulu. Jadi itu tadi 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan yang kebetulan kami sedang berdiskusi ya, lagi hot-hotnya dibahas terus tiap hari. Jawaban saya pun tidak berubah dan itu berdasarkan data dan pengalaman. Jadi sekian dulu, silakan like dan subscribe. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.